neraca saldonya ya, seperti di soal ada cash ya kan, kita bikin trial balance awalnya, ada namanya di sini ya kan, worksheet. Ada cash, account receivable itu piutang, merchandise inventory ini persediaan barang dagangan ya, persediaan barang dagangan, karena memang persediaan barang dagangan namanya merchandise inventory, bukan inventory saja ya. Jadi inventory itu kalau di perusahaan dagang istilahnya namanya merchandise inventory. Kalau di perusahaan pabrikan, perusahaan industri, dia ada 3 jenis persediaan. Ada persediaan barang mentah atau bahan mentah ya, itu raw material. Ada yang namanya barang yang setengah jadi. Jadi bilang udah jadi belum, dibilang bahan mentah enggak. Jadi namanya work in process WIP. Sedangkan kalau barang jadi namanya finished good. Nah, itu jenis-jenis persediaan. Kalau perusahaan dagang, merchandise inventory. Lalu ada akun prepaid rent. Prepaid ini maksudnya dibayar di muka ya. Prepaid dibayar di muka. Prepaid rent, sewa dibayar di muka. Ada prepaid insurance, ada office supplies, ada store supplies. Ya, ada 2, office supplies, perlengkapan kantor, ada perlengkapan toko. Ya, ada office equipment. Nah, kalau office equipment dia ada aktiva tetap. Ada depreciation-nya, penyusutannya, ada store equipment, ini dibedakan ya, office equipment ada, store equipment ada. Ada building, ada juga building di sini, ada land, tanah, account payable, ini utang, bank payable, utang bank, bond payable, ini utang obligasi. Utang obligasi itu istilahnya bond payable. Saham biasa, common stock, ya, common stock ini saham biasa. Return earning, ini laba ditahan. Dividen ya. Ya, ini ada sales return, sales discount, purchase return, purchase discount, trade in, ongkos angkut, salary expense, FNB ini apa kemarin? Apa di sini FNB? Saya lupa. Apa istilahnya di bakti ini FNB? Obligasi mengatur Kod pembelian, Pak. trade ya. Trade in. Nah, itu yang 987 itu apa itu? Makanan dan minuman, food and beverage. Makanan dan minuman, Pak. Iya, food and beverage ya, food and beverage. Itu istilahnya food and beverage. Lalu medical expense, ada utility, ada charity social expense, representation expense. Nah, ini dia. Ya, bisa kamu paskan lah. Ini saya nggak tahu berapa di soalnya ada disebutkan jumlahnya, sama jumlahnya sekitar 499.380. Iya, Pak. Iya. Iya. Oke, coba Iya, saya Pak. lihat punya kalian dulu. Satu paling tidak ada lah. Kok cuma sedikit yang ngumpul nih? Atau ini yang terlambat? Kalau saya lihat. Oh, ini si Inayah. Coba kita buka punyanya Inayah. Waduh, silau kali punya Inayah. Aduh. Warnanya apa? Pecah warnanya Inayah. Bisa ditengok. Pecahnya kecil kali. Goda. Coba kita lihat si Goda punya. Oke, coba lihat saldonya. Berapa? 499.380 ya. 499.380. Kita pun di 499.380. Berarti udah pas ya, sudah pas, jangan sampai salah. Nah, ini dulu. Baik, coba kita bahas satu persatu adjustmentnya.
adjustmentnya. Jadi pakai kondisi ini ya, A-nya A1, A2 kan gitu ya. Jadi bisa tahu pasangannya yang mana. Ya kan? Bikin gitu. Enggak kalian bikin sih. Kalau udah nggak ada dibikin ini kode-kodenya. Iya. Nanti kalau pas ujian dibikin. Ya. Nanti kalau pas ujian dibikin dia. Ya, Pak. Apa namanya, pasangan-pasangannya seperti ini. Ya. Baik, coba kita lihat apa adjustment pertamanya. Coba dibacakan dulu. Coba dibacakan dulu. Apa adjustmentnya? Bacalah, baca. Siapa yang mau baca, bacakan. Yang agak keras biar saya dengar juga. Ini jawabannya. Soalnya kita belum dengar. Biar kita sama-sama dengar. Ya. Persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2000 dari stok adalah 24.340. Udah, gitu aja. Iya, Pak. Oke, jadi adjustmentnya kalau kamu bisa lihat dari contoh soal kita kemarin atau dari contoh-contoh yang di halaman sebelumnya. Jadi begini, 24340 itu dari soal tadi yang dibacakan oleh si Adelia tadi, ya, 24340 itu hasil cek fisik, ya, hasil cek fisik. Jadi ini kan modelnya model periodical, ya, pencatatan persediaannya model periodical. Artinya tidak ada akun HPP, kan gitu ya. Tidak ada. Dia modelnya model sebulan sekali secara periode dihitung persediaannya. Jadi 24340 itu adalah hasil perhitungan fisik di akhir bulan, di akhir tahun. Ya, hasil perhitungan fisik di akhir tahun 24340. Nah, itulah yang diakui. Lalu yang 246 ini kan persediaan akhir tahun lalu. Persediaan akhir tahun kan nggak ada berubah-berubah nih. Karena nggak ada jurnal merchandise inventory kan di sepanjang tahun itu. Lalu setelah dihasil dapatlah hitungan 24340 itulah diakui sebagai persediaan per tanggal 31 Desember. Nah, yang 46 ini ya tentu dibuang. Angka 46.000 ini harusnya dihilangkan, makanya dikreditkan. Angkanya dikreditkan. Cuman masalahnya pasangannya apa kan gitu ya. Pasangannya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Ini dia. Jadi jurnalnya itu adalah di debit persediaan akhir, ya, di debit persediaan akhir 24340, kredit income summary 24340, lalu selanjutnya didebitkan income summary 46.000 persediaan akhir tahun lalu, dikreditkan income summary persediaan dikredit 46.000. Ya, jadi kenapa jadi seperti ini? Saya bilang tadi ini kan periodical. Jadi angka 24340 itu hasil perhitungan fisik. Itu menggantikan yang 46.000 ini pun akhir tahun lalu ini merupakan hasil perhitungan fisik. Jadi diakui. Udah dapat yang baru, dibuang yang data yang lama. Kan gitu. Kan ini laporannya per bulan, per tahun. Ya kan, jadi pas tahun ini muncullah angka 24340 itu. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, nah ada beberapa mungkin pengalaman yang ada anak SMK di sini mungkin kan gitu ya. Jurnal adjustmentnya itu biasanya dia bilang persediaan awal, persediaan debit income summary, kredit persediaan awal, debit persediaan akhir, kredit income summary, kan gitu ya. Kelihatannya kayak ada akun persediaan awal, ada akun persediaan akhir. Nggak ada ya. Nggak ada akun persediaan aja satu. Ya, ini kan dia nih. Ini persediaannya kan satu akun ya. Merchandise inventory satu aja.
Jadi nggak ada yang namanya persediaan akhir, persediaan awal, itu nggak ada akunnya. Yang ada akun persediaan. Akunnya itu juga gitu loh. Nanti kadang-kadang jadi rancu, kan kalau dibilang persediaan awal, loh berarti mana persediaan awal, akun persediaan awal? Nggak ada. Yang ada persediaan. Cuman angka yang di awal. Lalu persediaan akhir, angka yang di akhir. Angka yang di akhir di sini maksudnya yang terakhir menjadi data dihitung secara fisik. Ya, jadi dihitung secara fisik. Inilah penyesuaian persediaan untuk perusahaan dagang dengan metode periodical. Ya, dengan metode periodical. Ini yang A. Yang B. Yang B apa kejadian? Bacakan toh. B. Perlengkapan kantor dan perlengkapan toko yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 200A adalah Rp500 dan Rp1.640. Perlengkapan, ini dia. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dulu. Oke, perlengkapan kantor dulu sisanya berapa? Rp500. Nah, jadi 500 ya. Awalnya dia 1.300 menjadi 500. Maka kita menguranginya 800. Awalnya dia 1.300, begitu dihitung fisik dia kondisinya 500, maka dia berkurang 800. Sedangkan yang satu lagi awalnya 2.500, sisanya berapa? 1.640. Maka berkurangnya 860. Ini diberikan supaya dapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini kan kondisi yang sebenarnya nih, 500 sama 140. Terus 1.640. Gitu. Nah, debitnya apa? Debitnya biaya. Debitnya biaya. Ada akunnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, buatlah office supplies expense di debit B1-nya 800 dan store supplies expense-nya di B2 860. Nah, ini kreditnya. Ya kan, ini kreditnya. Dikreditkan, maksudnya dikurangin lah yang 1.300 dan 2.800, 2.500 ini menjadi kondisi posisi yang sebenarnya. Kan, itu bahasanya. Jadi dia didebitkanlah itu menjadi biaya, bertambahlah biaya. Karena berkurang dia menjadi bertambah biayanya. Paham sampai di sini ya? Baik. Yang C, silakan dibacakan yang lain. Saya, Pak. Ya, lanjut, Regita. Sewa dibayar di muka sebesar Rp3.600 adalah pembayaran sewa gudang pada tanggal 1 Juli 200A untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal tersebut. Oke. Berarti yang mana dia sewa dibayar di muka? Prepaid rent. Nah, prepaid rent. Nih, 3.600 ini untuk sewa berapa tahun? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Berarti 1 tahun berapa nilainya? Per tahunnya berapa dibiayakan atau berkurang? 1.200 per tahun. Ya, kita biayakan dia atau kita adjust dia menjadi biaya atau berkurang dia. Prepaid rent itu berkurang per tahunnya 1.200. Cuma karena dia mulainya, gitu ya, karena dia mulainya bulan Juli, berarti kan cuma setengah tahun, kan gitu. Makanya angkanya menjadi berkurangnya menjadi 600. Ya, makanya dia berkurangnya menjadi 600. Ya. Jadi prepaid rent berkurang 600, lalu muncullah biaya. Biaya apa? Biaya sewa. Rent expense tuh. Rent expense 600.
Kelihatan kan sharing apanya kan? Present ya. Tampilannya, sharingannya. Kelihatan, Pak. Oke. Ini untuk yang C. Untuk yang C. Yang C 600 dia. Ini kok jadi C2 dia? Harusnya C1 aja. 1. Baik. Kita masuk yang D. Silakan. Apa ini? Yang D. Silakan. Nggak ada lagi yang membacain. Besar 600 dan pembayaran premi asuransi untuk barang dagang selama jangka waktu 1 tahun sejak 1 September 200A. Oke, dia ada asuransikan barang. Nilai preminya 600 untuk setahun. Ini kan 2000A. 2000A ya, bukan 200A tahunnya. Itu 2000A. Jadi ada prepaid insurance-nya untuk 1 tahun 600. Dia mulai kapan? Bulan berapa tadi? Berapa mulai asuransinya? Bulan berapa mulai? September. Berarti September baru mulai. Oktober, November, Desember. 4 bulan. 4 bulan baru menjadi biaya. 1 bulan berapa? 1 bulan 600 dibagi 12. 50. Per bulannya dibiayakan 50. Ya kan, per bulannya dibiayakan 50. Berarti biayanya mulainya dari September nih. Karena kita buat laporan per Desember. Kita laporan ini kan yang kita buat per Desember. September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. 4 kali 50, 200. Ya. 4 kali 50, 200. Dikreditkanlah prepaid insurance yang sudah jatuh tempo 200. Jatuh tempo bulannya 4 bulan. Jadi apa debitnya? Debitnya memunculkan dia biaya 200 itu adalah insurance expense. Ya, insurance expense jadinya 200. Ya. Ini yang D. Kalau kurang jelas, bilang ulang atau tanya lagi. Ya. Yang E. Nah, yang E. Yang E apa ini? Bacakan. Oh. Yang E ini apa nih? Coba bacakan. Nanya. Laki-laki nggak ada? Tidur aja. Penyusutan peralatan kantor. Mana orangnya? Oh, lanjut. Penyusutan peralatan kantor dan peralatan toko dihitung sebesar 20% setahun. Oke. Selama tahun 200A tidak terdapat pembelian baru. Oke. Penyusutan gedung dihitung sebesar 5% setahun. Oke. Penyusutan gedung dialokasikan ke bagian administrasi umum 40%. Sisanya dialokasikan ke bagian penjualan. Semua presentasi dihitung dari harga perolehan. Oke. Ya kan. Alah. Bikin apa aja dia. Bikin repot aja ya kan. Baik. Pertama kita lihat yang peralatan kantor dan peralatan toko dulu. Berapa persen katanya? Berapa? 20% 20% setahun, Pak. 20% kali ini 800 per tahun. Ya kan? 20%. 400 tahun. Biaya apa disusutkannya?
Ini pun 20% juga. Kan 20% juga. Oke. Nah, yang dialokasikan tadi yang mana? Building ya? Iya Pak. Yang Oke. dialokasikan kemarin Pak. Yang berarti yang ini yang office equipment dan store equipment itu memang betul-betul dia 1000 ya, dia betul-betul ini 800 berarti kreditnya depreciation accumulation of equipment nambahlah dia 800 jadi 1600 dia nantinya. Karena per tahunnya 800. Ya kan kita sudah hitung ini dia rumusnya 800. Dan ini sudah kita hitung 1000. Jadi totalnya nanti jadi 2000 dia. Ya, tidak ada penambahan katanya. Oke. Nah, sekarang yang ini penyusutannya. Debitnya berarti ini kan yang 800 dan 1000 ini. 800 E1 dan E2 ini dialihkan ke biaya E1 dan E2 ini dia. E1, E2 800 itu biaya apa? Depreciation expense of equipment sama depreciation expense of store equipment. Ini ada off-nya. Off-nya. Siapa lagi yang baru masuk nih? Oh, itu kemana-mana. Nah, itu dia. Jadi E1, E2-nya itu ini. Kan E1, E2-nya. Nah, yang E3 tadi, depreciation building, itu 1000. 1000 ya? Depreciation building berapa? 1200. Berapa persen? Berapa persen depreciation building? 5% Pak. 5% kali 24.000. 1.200 ya, 1.200. Nah, 1.200 ini apa keterangannya tadi? E3 tadi? Coba bacakan ulang. Penyusutan gedung dialokasikan ke bagian administrasi umum 40%, sisanya dialokasikan ke bagian penjualan. Berarti 40% ke bagian administrasi umum, Pak. administrasi umum. Mana dia administrasi umum? Ini administrasi umum. Berapa persen dia ini? Berapa persen tadi? 40% Pak. Sisanya ke depreciation building. 40% dari 1.200 ini kan ya. Jadi berapa tadi? 40% dialokasikan ke bagian administrasi umum. Bagian administrasi umum. Ini dia. Oh, itu nanti di laporan. Ya, di laporannya. Kalau ini tetap depreciation expense ya. Kalau di TB tetap depreciation expense of building. Expense of building. Ya tetap ini. Itu pengalokasiannya itu nanti ketika dibuat di laporan. Nanti ketika dibuat di laporan ya. Di laporan laba ruginya. Di laporan laba ruginya 1.200 ini dipecah. 40% ke bagian umum, 40%. Jadi ada dua pos depreciation expense of building. Ada di bagian umum dan ada di bagian operasional nanti. Nanti kita tengok laporannya. Tapi kalau di sini cukup kalian bikin begini saja dulu. Cukup kalian bikin begini saja dulu. Ya. Ini yang E3. E ada 3 jadinya. Depreciation expense of piece equipment, depreciation expense of store equipment, dan depreciation expense of building. Ya, ini yang E. Yang F, apa ini yang F? Apa bacaan?
termasuk dalam persediaan barang dan Kamu aja, Ahmad. Yang lain. Jadi kan kamu. Yang lain. Termasuk dalam persediaan barang, dagang, hasil stok opname tanggal 31 Desember 2000A adalah barang yang dikembalikan oleh pembeli sebesar Rp570 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2000A rupa belum dibukukan. Jadi ada sales retur yang belum dibukukan, begitu? Ya, berarti itu pengertiannya ya. Jadi ada sales retur yang belum dibukukan. Itu pengertiannya. Ya kalau belum dibukukanlah. Bagaimana jurnal kalau sales retur? Bagaimana kalau jurnal sales retur? Sales retur jurnalnya debit sales retur, kredit apa? Apa? Piutang bisa. Piutang, ya kan? Karena dia jualnya pun istilahnya kredit ataupun tidak tunai. Secara umum begitu. Tapi kalau kamu bikin jadi cash pun bisa. Berarti cashnya dikembalikan. Ada yang bikin dia jadi cash ini, yang 570 ini, yang saya sorot ini. enggak, Pak. Ya, yang lain? Ada yang bikin ini jadi cash? Kalau bikin cash pun nggak ada masalah. Ya, masih bisa diterima. Cuman beda nanti di neracanya. Ya, di neracanya juga beda komposisinya. Tapi di sini tidak ada masalah. Ya, baik. Berarti belum dicatat intinya 570. Sales retur, debit sales retur, kreditnya piutang dagang. 570 nih, piutang dagang. Account receivable. F. Oke. Yang G, silakan. Ini G ini. Apa ceritanya G ini? Beban listrik, air, dan telepon bulan Desember 2000 A yang belum dibayar berjumlah 56. Belum bayar. Belum bayar, ya udah bayarlah. Gitu ya. Cuman karena sudah jatuh tempo, udah akhir tahun, tapi belum ada. Biasanya nih kalau yang listrik gini nih, kenapa seperti ini? Ini kan dibiayakan lah electricity, water, telephone expense 56. Debit biaya. Kreditnya apa? Ya apa? Kreditnya accrued payable namanya. Accrued. Kadang dibilang accrued saja. Nggak perlu dipakai payable pun orang sudah tahu accrued. Bukan account ya, tapi accrued. Ini kemarin saya bikin payable-nya ada. Tapi kalau saya bikin accrued pun lebih baik. Accrued. Ya. Accrued payable. Maksudnya apa? Hutang biaya. Hutang ini. Ya, accrued itu istilahnya hutang biaya. Ya. Biaya listrik yang belum dibayar. Ya. Di hutang. Cuman karena biayanya itu untuk dialokasikan di bulan Desember kan ya tetap harus dimunculkan kan? Karena kita kan buat laporannya per 31 Desember. Tapi kan gitu ya, tapi rekeningnya belum keluar. Kadang-kadang kan gitu dulu ya. Kalau sekarang udah pasca prabayar. Kalau dulu kan pasca bayar. Jadi rekeningnya belum keluar. Rekeningnya belum keluar, itu terhutang lah. Biasanya pakai biaya bulan lalu. Samakan seperti bulan lalu terhutang. Nanti yang bulan depannya baru keluar uangnya. Tapi sudah sempat dibiayakan. Kan gitu ya, sudah sempat dibiayakan di sini. Pokoknya sesuai lah dia. G. F. G. H. H-nya apa ya? H. H apa? Ada H-nya?
mana? F Ada. ini Yang H ada. apa tuh H? Beban listrik, air, dan telepon dialokasikan ke bagian administrasi umum dan bagian penjualan dengan perbandingan 4:6. Oh, itu nanti di laporan. Ya, itu nanti di laporan. Bukan di akun sini dia. Dia di laporan aja nanti dia. Jadi electric, waters, and telephone expense ini ada dua apa namanya? Ada dua posisi dia. Ada dua akun dia, dua kali tersebut dia di laporan nanti. Bagian operasional sama di bagian administrasi umum. Jadi yang dibagi itu yang mana? Yang 56 ini. Ya, 56 inilah yang dibagi. Atau yang totalnya ya. Ya. Apa coba bahasanya? Ulangi. Beban listrik, air, dan telepon dialokasikan ke bagian administrasi umum dan bagian penjualan dengan perbandingan 4:6. Ya, 60 sama 40% kan gitu ya. Itu aja. Berarti yang 816 ini berarti yang nanti dibagi. Yang 816 ini, Bu. Bukan yang 56, yang 816. Tidak ada jurnalnya itu. Tidak ada jurnalnya. Ya. Itu nanti di laporan. Sedangkan yang J. Oh, ini J ada bunga ini ya. Kemarin janjinya, kita kayak mana janjinya? Ini Dibuat, Pak. Dibuat. Oh, Yang kita dia dibuat. dibuat. Tapi Ya, kita yang dibuat. transaksi ini ada, Pak. Ya, maksudnya yang 10.700-nya nggak dibilangkan ya. Ya, Pak. Yang ininya aja dihilangkan. Oke, nah saldo balance untuk adjustment 76426. Coba kita lihat. Ada yang lain buat segini? Coba kita lihat siapa. Satu B apa satu A? Ahmad Sihotang sini ya, satu A. Coba kita lihat apa kerjaan Muhammad Sihotang. Loh, kok cuma satu? Kok cuma laporannya aja Ahmad Sihotang? Kalau Pak ada di atas, Pak, kemarin ku kirim, Pak, yang terbaru, Pak. Iya dong. Itu salah kemarin, Pak. Salah kemarin. Oh. Iya, Pak. Makanya cepat perbaiki, Pak. Maaf, Pak. Mana dia? Yang di atas. Nggak ada. Belum kamu kirim. Itu yang sama saya. Satu halaman ini aja. Coba, oh ada dua ini. Oh ini. Ah iya ini dia. Halaman. 5 halaman ya? Iya, Pak. 5 halaman, Pak. Oke, udah dapat saya. Saldo balance-nya kok jadi 118? 102. Oppo B. Apa masalahmu? Kok banyak kali? Kok banyak kali ini kamu? Kok jadi 118? 106. Kenapa sih jadi banyak sekali? Itu makanya saya bilang, kamu harus pakai kode A, B, C, sesuai soalnya. Kalau nggak jelas dia koneknya kemana. Kan gitu. Nggak jelas koneknya kemana. Ini kamu lihat nih, akumulasi penyusutan kamu. Akumulasi penyusutan bangun gedung, 25.200 kamu bikin. Dari mana ceritanya 25.200 Ahmad Sihotang. Sedangkan harganya aja 24.000. Bisa pula akumulasinya 24.200. Ini impossible namanya. Ya, impossible. Kok ada cerita hutang bank di sini? 10.000. Ada soal kita terkait hutang bank? Ada, Pak, yang I. Yang I, oh, masih ada I. Mana I? HI.
I apa itu I? Oh, yang tadi, yang utang tadi. Apa yang bunga tadi? Itu J ya? Apa tadi yang bunga ya? Ini J-nya. Yang I apa rupanya? Utang bank, Pak. Utang bank, Pak. Utang bank, Pak. Kenapa utang banknya? Coba bacakan dulu. Utang bank merupakan kredit investasi berjangka waktu 5 tahun yang pengembaliannya akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2000B sebesar Rp10.000. Oh, ada berarti. Ya udah, Tesi lah. Itu belum dicatat. Utang bank. Utang banknya, loh kok nggak ada utang bank di sini. Ini ya. Berapa? Pak, itu kan dia di situ tertera pengembaliannya akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2000B sebesar Pak. Gimana? Ini kan dia pengembaliannya 4 Januari 2000B. Kita kan periode 2000A, itu tetap dicatat. Loh, piye iku? Betul lah. Kok dia tanggal 4 Januari ceritanya di sini? Mana dia? Utang bank merupakan kredit investasi jangka waktu. Pengembalian akan dimulai. Ya belumnya dibayar. Iya kan? Berarti nggak dicatat. Belum. Ya. Ngemuk aja jadi ini. Belum lah. Belum dibayar apa amat si hutang. Belum dibayar. Kenapa kamu tulis dia? Orang belum dibayar. Wah, makanya banyak sekali kamu jadinya nih 118 ini perbaiki nanti. Ya, perbaiki nanti. Siapa lagi tadi? Ya, baik, Pak. Alpika ini ada. Alpika coba kita lihat kerjaan Alpika berapa. Kalau ininya adjustment-nya salah apa lagi laporannya ya kan? 117.706. Siapalah yang sama-sama saya? Siapa yang sama-sama saya jumlahnya ini? Kalian lihat kerjaan Glenn. Ada yang sama-sama ya kerjaan apanya? Saldonya. Saldonya 76426. 76426. Ada yang sama? Biar saya cek. Halo? Anybody home? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Iya. Pak. Oke lah, nggak apa. Namanya aja belajar. Itu kan untuk membesar-besarkan hati kalian kayak gitu sebenarnya. Padahal nilainya salah udah ya kan. Itulah caranya membesar-besarkan hati kalian. Ya kan, nggak apa-apa belajar. Tapi kalau ujian, awas. Karena ada cerita. Selesai kalau udah ujian. Kalau udah nggak ada, kalau nggak sama ini, sama dengan yang ujian, saya nggak ada nengok-nengok lagi laporan itu. Nggak saya tengok-tengok laporan itu. Ya. Kacaunya itu semua udah semana-mana nanti itu. Ya kan? Baik, siapa? Ya kan, nanti kita proses, ya kan? Biar kalian ingat-ingat dulu di sini. Dan andalkan ingatan kalian untuk memperbaiki pekerjaan nanti. Ini dia. Udah dapatlah trial balance after adjustment. Setelah dibuat adjustmentnya dengan nilai 76426 debit kreditnya, maka nah di sini posisinya dia posisi rugi atau laba ini. Kalau kayak gini laba atau rugi? Rugi, Pak. Iya. Dia lebih besar kredit daripada debit, lebih besar debit daripada kredit, sorry terbalik. Lebih besar biaya daripada pendapatan. Pendapatan kan di kredit.
Saldo normal pendapatan di kredit. Cuma lebih besar debit malah dibandingkan kredit. Maka 26971 dia ruginya. Dia punya rugi 26971. Ya, lalu dapat laporan neracanya seperti ini. Coba kita lihat, mana laporannya? Oh, belum saya buat laporannya berarti. Udahlah, kalian yang buat nanti. Dan perbaikilah itu. Ya, kalian perbaiki kerjaan kalian itu kembali, buat seperti model ini. Dan buat laporan keuangan, ingat ada dua akun yang dipecah alokasinya. Ya, ada dua akun yang pecah alokasinya. Alokasinya jadi dua dia, ditulis dua dia. Cuman jumlahnya itu sejumlah. Kenapa saya nggak mau pecah dia di sini? Supaya ini jadi acuan. Jadi acuan jumlah. Ini 56 satu lagi yang penyusutan building. Ya, penyusutan building atau bangunan. 56 sama yang 1.200. Ini kan dipecah. Jadi nanti di biaya administrasi dan umum ada dia sebagian, ada juga namanya itu di biaya operasional ada juga dia. Cuman biaya, jumlahnya dipecah, tapi secara total nilainya ini 56 untuk electricity itu sama depreciation-nya 1.200. Ya, kenapa nanti ini diperbaiki? Ya, ini segera diperbaiki ya. Oke, kalau gitu kalian perbaiki aja lah dulu hari ini. Mau masuk saya materi baru, payah juga ini. Ya, dan perbaiki hari ini. Sekarang juga. Ya, seperti ini dia modelnya. Ya, kalau kalian nggak bisa, nanti kalau nggak lewat ini dulu. Kalau saya belum selesai kalian ini ya, berarti kita harusnya nggak bisa maju. Kita mau ke bab 10. Ya, kita mau ke bab 10 rencananya. Ya, kerjakan dulu lah hari ini. Nanti kirim sekarang. Siapa yang 10 pengirim pertama mendapat nilai pastinya. Ya kan, 10 pengirim pertama mendapat nilai yang terbaik pastinya. Ya, yang terbaik supaya bisa nutupin salahnya yang sebelumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, berarti nanti di laporan keuangan yang gedung sama yang listrik itu Pak dibuat akun baru atau gimana Pak? Karena kan dia ada di bagian administrasi sama bagian penjualan. Bukan akun baru, akunnya jadi dua. Akunnya. Dia ada dua akunnya. Dengan jumlah yang berbeda pastinya ya, dengan jumlah persentase yang berbeda, tapi secara total dia ini. Bukan itulah, yang inilah, yang 816. Sorry, salah tadi. Yang 816 dan yang 1.200. Ya, yang 1.200 ini dia pecah nih. Yang 816 ingat ya, yang 816 dan yang 1.200. Dia dua kali muncul di akunnya. Dua kali muncul dengan jumlah yang berbeda kalau di laporan laba rugi. Itu maksud dari petunjuk kejadian soal itu. Ya, itu dia maksudnya. Ada lagi yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, kerjakan segera. Saya tunggu sampai maghrib. Ya, saya tunggu sampai maghrib. Kalau memang yang mau belajar, dia harus kerjakan 10 pengirim pertama, nanti saya akan kasih nilai full. Ya, paham? Paham, Pak. Baik, saya kira itu saja. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.